Video kali ini Mimin akan melanjutkan materi tentang listrik dinamis untuk yang part 2-nya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Sekarang kita masuk ke subbab rangkaian listrik. Yang pertama kita bahas dulu tentang rangkaian hambatan seri ya. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar. Jadi gambarnya itu seperti ini. Sejajar R1, R2, R3. R1 itu artinya resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Nah, untuk di rangkaian hambatan seri, tegangan totalnya itu adalah penjumlahan dari tegangan seluruh resistor. Mungkin menurut kalian ini rumusnya ada banyak banget, tapi ini termasuk ke salah satu konsepnya yang paling sering keluar di soal-soal ujian mandiri ya. Jadi untuk yang rangkaian seri, voltnya itu tegangan totalnya itu adalah penggabungan antara tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Tapi untuk arusnya itu nilainya itu sama antara I total, I1, I2, dan I3 karena dia nggak kepecah kan. Dia bablas terus nih dari sini sampai sini sehingga nilainya itu sama. Nah, untuk rumus di hambatan resistor pengganti di rangkaian seri, kalian tinggal jumlahkan aja sehingga bisa kita tuliskan kalau R seri atau R total di rangkaian seri itu rumusnya R1 ditambah R2 dan seterusnya sampai berapa kali ada R-nya. Kalau disoalkan cuma nyampe R3, maka rumusnya jadi R1, R2, dan R3 plus R3 maksudnya. Nah, di rangkaian hambatan seri ini, jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti. Jadi ketika ada salah satu yang padam, maka keduanya ini akan ikutan padam. Itulah kelemahan dari hambatan seri. Kita masuk ke rangkaian hambatan paralel. Jadi kalau rangkaian paralel itu komponennya itu disusun secara bertingkat. Makanya di sini ada tingkatan-tingkatannya gitu. Bedanya itu di rangkaian paralel itu kebalikan dari rangkaian seri. Jadi kalau tadi di rangkaian seri voltnya itu penjumlahannya, kalau ini adalah sama. Jadi V di sumber sama dengan V3, V2, V1. Tapi bedanya di I-nya itu malah penjumlahannya. Karena kan di sini dia kepecah. Jadi I1, jadi I2, jadi I3 sehingga pas dia ngalir ke sini kan dia ke sini. Nah, dia nyatu lagi sehingga ke sini akan jadi I. Maka dikatakan I totalnya itu adalah penjumlahan dari II tiap resistornya. Nah, untuk menghitung R totalnya atau R paralelnya, kita gunakan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai berapa R yang ada di rangkaiannya. Nah, kelebihan dari rangkaian paralel ini, jika salah satu komponen rangkaian ini paralel ya maksudnya diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Jadi kalau ini putus, ya udah bodo amat, dia bisa ngalir di sini sama di sini. Seperti itu. Ada rangkaian selain rangkaian seri, paralel, dan campuran, yaitu jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone itu adalah rangkaian khusus untuk sebuah rangkaian listrik yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Jadi ada kasus khusus di mana rangkaian itu tuh nggak bisa pakai rumus itu. Sehingga untuk menghitung tentang rangkaian di jembatan Wheatstone ini, kita gunakan langkah-langkahnya dulu ya. Jadi yang pertama, kalau ada rangkaian listrik seperti ini, nah ini kan rangkaian jembatan Wheatstone tuh seperti ini. Kan kita nggak bisa pakai rumus paralel sama seri. Paralel yang mana, seri yang mana kan nggak bisa. Sehingga kita cek dulu perkalian antara R1 sama R3 itu apakah sama dengan R2 dikali R4. Ngerti? Jadi kalau ketemu rangkaian ini, kita ubah dulu rangkaiannya itu menjadi seperti ini. Oke, kita ubah dulu rangkaiannya jadi seperti ini. Jadi kita tinggal kali R1 dikali R3, hasilnya sama enggak sama R4 sama dikali R2. Jadi kayak silang. Kalau misalnya hasilnya sama, maka R5 itu diabaikan. Kalau diabaikan kan berarti di sini kosong nih, ya. Sehingga bisa kita hitung dengan menggunakan yang seri paralel. Ini ke sini itu kan seri, ini ke sini itu seri. Kemudian hasilnya nanti jadi paralel gitu. Nah, jadinya nanti tinggal dihitung pakai paralel. Tapi kalau misalnya itu
nggak sama dengan 0, nah itu yang menjadi kesulitan. Kita hitung menggunakan rumus yang panjang, cukup panjang sih kalau menurut Mimin. Tapi ini bisa diselesaikan pakai logika aja kok, pakai hafalan biasa. Jadi kalau misalnya nggak sama dengan 0, kita ubah. Jadi kan ini awalnya itu kan nggak ada R1, nggak ada RA, RB, RC kan nggak ada kan. Seharusnya nggak ada. Nah kita kasih garis bantu. Jadi kita bikin ada RA, RB sama RC. Awalnya kan kayak gini nih, ya kan? Kemudian kita bikin aja di tengah-tengah sininya itu ada RA, RB sama RC. Nah kita masukin di rumus RA-nya. Jadi RA ini kan di sini. Mimin kasih contoh ya. Dia diapit sama R1 sama R2. Makanya di rumusnya R1 dikali R2 per, ya udah, pernya itu adalah lingkarannya, berarti R1, R2 sama R5. Ngerti? Contoh lagi ke RB. RB itu ada di sini. Dia diapit sama R1 sama R5. Makanya R1 dikali R5 ya pernya itu sama sekelilingnya itu. Kalau RC berarti diapit sama R2 sama R5, makanya rumusnya seperti ini. Nanti ketika kalian udah hitung semuanya, kalian bisa langsung pecah nilainya itu jadi seperti ini gambarnya. Jadi yang tadi ini berubah jadi ini doang. Jadi kita pakai cuma RA, RB sama RC nya. R1, R2 sama R5 nya itu udah nggak ada. Nah kalau udah ketemu rangkaian seperti ini, kalian kan lebih simpel ngerjainnya. Ini seri, kemudian diparalelkan, kemudian nanti ini sama ini diserikan. Paham? Mudah-mudahan ngerti ya. Kita masuk ke energi listrik. Jadi energi listrik itu adalah digunakan untuk memindahkan muatan listrik dari ujung potensial ke ujung lainnya pada suatu penghantar logam per satuan muatan. Jadi energi listrik itu dapat dituliskan dengan rumus Q dikali V. Ini adalah rumus basicnya. Dengan Q adalah muatan yang dipindahkan, V adalah beda potensial antara ujung dari penghantar logamnya itu. Karena tadi kita udah dapat Q itu sama dengan I kali T, maka dan I sama dengan V per R, maka kita bisa tuliskan rumus V-nya itu menjadi V atau sama dengan V kuadrat per R dikali T atau I kuadrat R kali T. Ini biasanya itu Mimin sebutnya V, ini kayak biasa V kuadrat per R dikali T, atau di sini irit. Jadi ketiga rumus ini sebenarnya nggak harus kalian hafal semua, kalian paham satu aja bisa sih, nanti kan tinggal diubah bentuknya ke ketiga bentuk ini. Nah penggunaan rumus ini itu tergantung dari soal yang diketahuinya. Arus listrik yang mengalir melalui hambatan listrik yang memiliki hambatan R akan menimbulkan panas pada kalor di penghantar itu. Untuk I yang tetap, banyaknya kalor yang timbul dalam penghantar logam selama waktu T adalah, ini maaf ya, ini banyak banget tipenya. Ini tipe, tapi setidaknya ngerti ya, oke? Itu kita tuliskan Q sama dengan 0,24 dikali V dikali I dikali T kalori. Karena kan ini dalam bentuk kalori makanya dikali 0,24. Kalau misalnya mau diubah ke dalam joule itu tinggal masukin ini. Kalau 1 joule itu 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi hasil ini nanti tinggal dikali 4,2 untuk mendapatkan satuan joule. Selanjutnya ke daya listrik. Seperti biasa di kelas 10 kalau ada energi listrik pasti ada daya listrik. Kalau ada energi sama daya itu selalu satu kesatuan. Bedanya ini kalau daya listrik itu adalah banyak energi yang digunakan dalam suatu waktu atau satuan waktu. Jadi rumusnya itu W per T. Ya udah, bedanya cuma T-nya itu dihilangin aja. Udah, bedanya itu doang. Sisanya sama. Nah, untuk satuan daya yang lebih besar biasanya digunakan kilowatt. Kilowatt itu kan 10⁻³ watt atau megawatt. Itu 10⁻⁶ watt. Tapi ada juga yang menggunakan karena gede banget dan satuannya itu biasa dipakai di internasional, itu juga ada yang digunakan sebagai namanya itu daya kuda atau horsepower. HP itu nilainya itu 746 watt. Dan ini biasanya itu dipakai di satuan, bukan di Indonesia karena di Indonesia kan biasanya pakai megawatt atau kilowatt. Ini di luar itu biasanya pakai kayak gini. Apabila sebuah elemen listrik yang dipasangkan memiliki beda potensial yang berbeda, maka dapat menggunakan rumus ini. Jadi ini kasus kalau misalkan ada lampu memiliki watt sekian tapi dipasang di volt yang berbeda. Jadi P2 itu adalah daya listrik yang diserap lampu pijar pada saat terpasang pada tegangan V2. Seperti itu, misalnya di ini P2. Misal lampu itu kan kita beli 10 watt di PLN khusus untuk yang 220 volt.
Tapi gimana kalau misalkan dicolokinnya itu bukan di 220 volt? Apa yang terjadi? Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Untuk lebih jelasnya Mimin kasih contoh soal nih ya. Jadi contoh soal itu gini, tentukan kuat arus total yang mengalir pada rangkaian, besarnya energi yang dihasilkan oleh hambatan 2 ohm selama 1 menit. Jadi pertanyaannya itu adalah menghitung kuat arus total, energi yang dihasilkan oleh hambatan 2 ohm selama 1 menit. Jadi gambarnya itu seperti ini. Ya udah, kalau udah ketemu soal kayak gini, kita tulis dulu aja diketahui. Jadi kita umpamakan ini R1, R2, R3, R4 dan R5. Sehingga kita tuliskan diketahuinya ini dengan T itu ada 1 menit, karena kan di soal itu ditanya 1 menit. Nah, untuk T ini kita harus ubah ke dalam satuan second, sehingga 60 second. Dengan E itu 12 volt. Yang ditanya adalah I total dan energi listrik di hambatan 2 ohm. Kita masukkan rumus yang pertama ada, kita tentukan dulu hambatan penggantinya. Jadi biasanya untuk kerja soal ini kita harus ubah rangkaiannya itu menjadi lebih sederhana. Nah, untuk urutan pakai yang mana-mananya itu sebenarnya kayak analisis kalian sendiri sih. Jadi kalau di sini lebih baik itu kita harus ubah 1 sama 2-nya itu kita gabung nih. Yang ininya kita gabung. Sehingga didapatkan 3 ohm. Jadi 3 ohm itu ini kita gabung jadi nah ini 3 ohm. Nah 3 ohm sama 6 ohm ini kita buat ke rangkaian paralel karena kan itu paralel, sehingga kita cari hambatan penggantinya 1 per 1 per. Sehingga 1/3 ditambah 1/6 jadinya 3/6. Ingat karena ini 1 per Rp kita balik jadinya 6/3 yaitu 2 ohm. Jadi artinya kalau ininya itu udah kita gabung jadinya gini set. Nah, di sini adalah 2 ohm. Kan ini udah seri nih. Sehingga kita masukkan aja ke rumus serinya. Berarti didapatkan kalau R totalnya itu 8 ohm. Karena yang ditanya I total, maka kita masukkan V per R. Karena I total maka R-nya juga pakai R total. R total itu kan tadi dapatnya 8. V-nya itu adalah 12, makanya 12/8 sama dengan 1,5 ampere. Itu baru yang I totalnya. Sekarang kita pertanyaan itu ke berapa sih besar energi yang dihasilkan oleh hambatan 2 ohm. Ya udah kita masukin ke rumus I kuadrat R atau irit ya. Bebas kalian mau pakai rumus apa aja. Nah, I yang di 2 ohm itu kan yang di sini nih 2 ohm. Itu adalah arus yang ngalir, itu adalah I totalnya. Makanya kita boleh masukkan I-nya itu adalah 1,5 ini. Nih, dikuadratkan dikali R-nya itu 2 ohm, yaitu yang ditanya itu 2 ohm. Dikali T-nya itu 60 second, sehingga didapatkan 270 joule. Kalau misalnya yang ditanya di 1 ohm ini, berarti harus kalian pecah pakai rumus pemecah arus. Itu bakal lebih ribet lagi. Tapi di sini Mimin gak bahas dulu. Mimin bahas yang lebih simpelnya dulu, biar kalian paham pondasi konsepnya dulu ya. Cukup sekian untuk penjelasan materi listrik dinamis part 2-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fiskaku Fiskayes. Sampai jumpa di penjelasan listrik dinamis part 3 selanjutnya.